Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, sukacita pada malam hari ini mengikuti persekutuan doa para Pentakosta pada malam hari ini. Bapak Ibu, tema kita pada rangkaian persekutuan kita yaitu Ego Eimi. Ego Eimi ini kita bersama-sama belajar dari Injil Yohanes. Kita dapat memahami maksud pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya yang dicatat oleh Injil Yohanes dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada malam hari ini, subtemanya adalah Akulah Roti Hidup, yang pelayan firman akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yurusa dari GKI Pakuwon. Mari Bapak Ibu kita mau menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur. Engkau memimpin kami, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, yang kami dapat berkumpul pada malam hari ini di online Zoom dalam persekutuan doa Pentakosta. Kiranya Tuhan pimpin kami, hati kami ya Tuhan, satu persatu dari rumah kami masing-masing, walaupun kami secara online, tapi kami, Tuhan kiranya kami dapat menyiapkan hati kami ya Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dalam mendengarkan firman dalam ibadah persekutuan doa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami bersama-sama dapat lebih hikmat, lebih lancar ya Tuhan dalam mengikuti jalannya persekutuan doa ini. Terlebih lagi kami menggunakan jaringan internet kami ya Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati jaringan internet kami yang kami gunakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi Bapak Ibu dari KJ 49 bait 1, 3, 4, dan 5. Firman Allah Jayalah. Lagu ini akan dinyanyikan oleh Ibu Acin secara rekaman. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yurusa Maria Agustini. Akulah Roti Hidup. Silakan Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pekan Pentakosta ini kita sangat berbahagia karena kita boleh merenungkan satu rangkaian tema yang begitu tertata berkaitan dengan ego eimi. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu dan menyatukan diri di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika Engkau mengajarkan kepada kami sikap yang tepat di dalam menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus di tengah-tengah minggu-minggu ini, di mana bersama-sama kami bersahati di hadapan Tuhan di dalam Pekan Pentakosta ini, Pra-Pentakosta ini. Biarlah Tuhan berkati agar setiap perenungan kami dan juga setiap kesempatan yang boleh kami sediakan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini menjadi satu momen-momen yang terindah dalam kehidupan kami untuk mengenal pribadi-Mu dengan lebih baik lagi, khususnya terhadap apa yang Engkau katakan tentang siapakah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami tuntunan, sehingga apa yang telah menjadi perkataan firman Tuhan dan kebenarannya boleh kami turut dan boleh kami ikuti di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dasari, yaitu kita akan membaca dari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita akan persiapkan Alkitab kita, Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan yang ke-46. Untuk bagian yang akan saya bacakan, yaitu ayat 35, kemudian kita lanjut dari ayat 41 sampai 46. Yohanes pasal 6 ayat 35 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungut, ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungi bagian dari firman Tuhan yang sangat menarik, di mana kita akan bersama-sama membaca sebuah rangkaian kisah berkaitan dengan siapakah Tuhan itu ya, atau ego eimi. Nah, oleh karena itu kita akan bersama-sama melihat di dalam bagian-bagian ini bersama-sama tentang akulah roti hidup. Ini adalah pada bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang akulah roti hidup, ya, maka kita akan melihat pada bagian yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberikan kepuasan hidup yang sejati. Pada bagian
bagian ini ya yang kita bersama-sama renungkan itu adalah bagian dari the 7 AM statement of Jesus gitu ya. Jadi ada 7 ya tentang siapakah aku gitu ya dari perkataan Yesus, yaitu yang pertama, aku adalah roti hidup di dalam Yohanes 6 ini. Kemudian aku adalah terang dunia Yohanes 8. Kemudian aku adalah pintu Yohanes 10. Kemudian Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Aku adalah gembala yang baik Yohanes 10 ayat 11, 14. Aku adalah kebangkitan dan hidup Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Yohanes 14 ayat 6. Dan aku adalah pokok anggur yang benar. Dan tema-tema ini nanti yang akan menjadi rangkaian Pentakosta kita selama sebelum kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta nanti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana orang-orang di dunia ini pada umumnya melihat kehidupan? Bagaimana pada umumnya orang-orang melihat kehidupan ini, ya Bapak Ibu ya? Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ya di dalam ayat-ayatnya, mohon maaf tadi ayatnya ada yang terlewat ya, yang 47 sampai dengan yang ke-51, dan dari ayat 6 ayat 35, 6 ayat 41, kemudian 47 sampai 51 di ayat yang 48 dan di ayat yang ke-51. Di sini kita hitung ya, ada berapa Bapak Ibu kata akulah roti hidup? Ada 1, ya, ada 2, ada 3 ya. Jadi Tuhan sampai 3 kali itu menyatakan dirinya sebagai roti hidup, yaitu di ayat 35, 48 dan juga 51. Itu artinya bahwa aku adalah roti hidup ini adalah sebuah pernyataan Tuhan Yesus yang pertama dari 7 seri aku adalah atau ego eimi di dalam Injil Yohanes ini. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan roti hidup itu, lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk mendapatkannya? Nah, untuk mendapatkan roti hidup itu Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita lakukan adalah kita harus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau seorang datang atau percaya kepada Kristus, maka ia akan memberikan jaminan bahwa orang itu tidak akan pernah merasakan lapar lagi dan tidak akan pernah merasakan haus lagi. Tapi di sini kita mesti berhati-hati Bapak Ibu, karena kata lapar dan haus ini bukan bermakna ragawi begitu ya, atau physically ya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-35b, frase tidak akan lapar atau haus itu sebetulnya mewakili bahwa seseorang itu akan dipuaskan hidupnya gitu ya. Jadi tidak akan lapar dan tidak akan haus itu maknanya adalah bahwa seseorang itu akan dipuaskan ya hidupnya, rasanya ya. Nah, kalau kita melihatnya atau merujuknya di dalam bahasa Yunani-nya, kata-kata tidak akan ya, tidak akan itu dua-duanya menggunakan ada 2 kata tidak ya, tidak akan, ada double negatif gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah penekanan Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang tersaji di sekitar kita, yaitu sumber-sumber kepuasan yang menurut manusia, itu adalah sumber kepuasan manusia di dunia ini adalah sumber kepuasan, tetapi mari kita lihat apakah benar-benar hal ini bisa memuaskan kita. Ya, ini adalah sumber-sumber kepuasan yang semu. Orang merasa kalau sudah bergelimang dengan uang, harta, benda, itu dia akan puas. Tapi kenapa ketika sudah tercapai apa yang diharapkan, hidupnya sudah begitu bergelimang dengan kekayaan, begitu bergelimang dengan harta benda, tetapi mengapa dia tetap tidak merasakan kepuasan, Bapak Ibu? Orang merasa ketika sudah mencapai prestise tertentu gitu ya, jabatan tertentu, sudah memiliki segala sesuatu yang diinginkan atau diimpi-impikan,
gitu ya, entah mobil mewah, rumah dengan kolam renang dan lain sebagainya begitu ya. Orang berpikir bahwa kalau sudah memiliki itu semua maka dia akan puas. Tetapi benarkah Bapak Ibu? Kalau dia sudah memilikinya, dia akan merasa puas? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Nah, seorang yang kalau anak-anak muda itu bilang jomblo gitu ya, jomblo apa namanya, jombloan dan jomblowati ya, belum punya apa namanya pasangan, apa namanya berpikir bahwa ketika nanti dia memiliki pasangan hidup itu dia akan merasakan puas gitu. Tapi ternyata memiliki pasangan hidup itu juga belum menjamin seseorang untuk merasakan apa yang namanya kepuasan. Oleh karena itu ada perselingkuhan dan lain-lain bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sumber kepuasan yang semu. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu kisah-kisahnya. Ini adalah seorang jutawan Texas, ya. Jutawan Texas ini dulu menyangka bahwa kepuasannya itu bisa dibeli dengan uang. Dan ternyata kemudian dia sangat kecewa karena begitu banyak uangnya, tetapi dia tetap saja merasakan ketidakpuasan. Nah, saya kira ini adalah artis yang digemari oleh banyak orang ya pada waktunya, pada zamannya. Dia mengatakan ya, bintang film terkenal ini ya, mengatakan bahwa mempunyai uang, kecantikan dan daya tarik gitu ya, membuat dia dipuja-puja orang. Dan seharusnya saya adalah seorang wanita yang paling bahagia atau puas di dunia. Tetapi ternyata hatinya terus risau, Bapak. Dan kerisauannya itu apa sebabnya? Itu menjadi sebuah tanda tanya besar, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, apapun yang menjadi kepemilikan kita, ya, uang itu tidak bisa membeli segalanya. Uang mungkin bisa membeli jam, tapi bukan membeli waktu. Uang mungkin dapat membeli buku, tetapi bukan membeli ilmu. Uang dapat membeli makanan, tetapi bukan selera makannya, Bapak Ibu ya. Uang dapat membeli darah, tetapi bukan nyawa. Uang dapat membeli kosmetik, tetapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli rumah, tetapi bukan tempat tinggal. Uang dapat membeli obat, tetapi bukan kesehatan seseorang. Uang dapat membeli jabatan, tetapi bukan kehormatannya. Bahkan jabatan yang dibeli itu seringkali menjadikan sosok seseorang itu menjadi tidak terhormat. Uang dapat membeli hiburan, tetapi bukan kepuasan. Nah, tokoh ini tidak asing dari Alkitab ya, kisah-kisah di Alkitab yang sering kita dengar. Seorang wanita yang datang kepada Yesus ya untuk menyembah di sebuah sumur. Nah, wanita ini adalah seorang yang bisa menggambarkan tentang bahwa ya, kepuasan hidup yang sejati itu tidak akan kita temukan dalam kehidupan seksualitas kita, tetapi pada Tuhan Yesus Sang Roti Hidup. Karena di sini katakan bahwa wanita itu sudah kawin 5 kali, dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang, yang hidup bersamanya sekarang bukan suaminya, artinya ganti laki-laki, ganti pasangan, ganti suami, gitu ya. Itu juga tidak akan menjamin kepuasan, gitu ya, Bapak Ibu ya, dalam hal seksualitas. Lalu siapakah ini, Bapak Ibu? Dia adalah seorang cerdik pandai, ya, seorang yang berintelektual tinggi. Ya, dia adalah Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang pernah datang pada Yesus, tapi dia datang diam-diam pada waktu malam. Dan kisah ini menggambarkan bahwa kepuasan hidup yang sejati itu tidak akan kita temukan di dalam intelektualitas, dan juga bukan di dalam jabatan kita, tetapi pada Tuhan Yesus Sang Roti Hidup itu. Lalu seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal ini, dia mengatakan bahwa ada kerinduan
akan Allah dalam hati setiap manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh benda-benda apapun kecuali oleh Allah Sang Pencipta. Dan Papa Gereja Agustinus ini juga mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan kami untukmu, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan ketenangan atau kepuasan di dalam Engkau. Nah, Bapak Ibu, itu tadi yang menggambarkan tentang bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberikan kepuasan hidup yang sejati. Alih-alih seseorang itu akan puas dengan sumber kepuasan yang semu, tetapi Tuhan Yesus memberikan kepuasan hidup yang sejati, ya, sebagai roti hidup. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup yang memberi hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam ayat yang mendukung poin ini, yaitu di ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-33 ya. Kita bisa melihat sama-sama ya. Di dalam ayat yang ke-32 dan ke-33, Tuhan Yesus pada waktu itu mengontraskan mana ya, mana dengan roti yang benar dari surga. Mana itu adalah roti yang dimakan oleh orang-orang Israel ketika dia dalam perjalanan menuju dari Mesir menuju Kanaan, ya, yang diberikan ya sebagai satu berkat untuk memelihara kehidupan mereka sehari-hari, yang harus dimakan secukupnya gitu ya, kalau disimpan itu membusuk. Nah, kisah itu ya, makna dalam kisah itu dikontraskan dengan roti yang benar dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mana juga dikontraskan dengan roti yang dari Allah. Mana juga dikontraskan dengan roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Nah, Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 32 sampai 33 ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya apa maksud dari pengkontrasan ini. Mengapa mana dikontraskan dengan roti yang benar, roti yang dari Allah, roti yang turun dari surga ini. Jadi pengkontrasan ini rupanya Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa sekalipun mana itu turunnya dari surga, tetapi ia tetap makanan jasmani belaka. Makanan yang memuaskan ragawi kita. Dan kita tahu ujungnya makanan yang memuaskan ragawi ini ya, pada satu saat akan tetap orang kemudian menjadi lapar lagi dan membutuhkan makanan lagi. Lalu ini benar-benar kontras dan berbeda dengan Tuhan Yesus sendiri yang menyebut dirinya adalah roti hidup yang benar, yang turun dari surga. Karena apa? Karena roti hidup ini bisa memberi hidup, ya, memberi seseorang hidup, kehidupan rohani gitu ya, bagi orang-orang yang percaya. Jadi roti yang memberi hidup itu dikatakan di ayat 33 turun dari surga. Jadi Tuhan Yesus itu tahu Bapak Ibu bahwa tidak ada orang yang dapat naik ke atas ke surga untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah, oleh karena itu dia telah turun dari surga, sehingga sekarang manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini, dapat memperoleh hidup yang kekal dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa Tuhan Yesus yang mengkontraskan antara dirinya yang adalah roti hidup ya di ayat 48 sampai dengan yang ke-51 ini, yaitu roti yang memberi hidup, dengan mana yang adalah makanan ragawi jasmani yang adalah berkat jasmani dari Allah yang hanya kegunaannya itu sementara, tidak memberikan hidup yang kekal gitu ya. Nah, dengan Tuhan Yesus mengontraskan dirinya yang adalah roti hidup, roti yang memberi hidup dengan mana ini, maka di sini orang-orang Yahudi menjadi mempunyai kepercayaan
bahwa bangsa Israel yang mati di padang gurun itu tidak akan mengalami kebangkitan. Gitu. Nah, kata-kata tidak akan mati di ayat yang ke-50b dan hidup selama-lamanya di ayat 51 dan 58b ini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya mendapatkan keselamatan, tetapi sekaligus mendapatkan suatu jaminan bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan keterbatasan dari kegunaan mana ini. Dan perbedaan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Jelas bahwa tidak ada hal apapun, apalagi berkat jasmani yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus, sang roti kehidupan itu. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita petik Bapak Ibu dari apa yang telah disampaikan dari firman Tuhan hari ini berbicara tentang akulah roti hidup. Nah, maka Bapak Ibu kita akan bersama-sama melihat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan kepuasan hidup yang sejati. Jadi kepuasan yang sejati ini artinya tidak akan pernah kita temukan, dapatkan, peroleh di dalam materi yang kita miliki. Jabatan kekuasaan yang kita sandang, seksualitas yang kita nikmati, kepandaian, prestis, reputasi, ya, prestasi, status sosial, tetapi kepuasan itu hanya ada di dalam Yesus. Sehingga apa yang patut kita kejar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu memiliki Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kemarin sudah kita dengar di dalam bersama-sama di dalam lecture hari Minggu yang lalu, ya, berita Injil itu menyatu dengan si pemberita Injil. Ya. Bagaimana Yesus itu menyatu di dalam kehidupan kita, segala perintahnya, segala apa yang menjadi karakteristik Kristus, ya. Kalau kita adalah imago Dei, bagaimana sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Yesus di dalam hidup kita sehingga kita bisa merasakan kepuasan hidup yang sejati. Maka yang kedua, Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan hidup yang kekal di ayat yang ke-48. Maka roti hidup ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus ini pemberi keselamatan, pemberi hidup kekal. Oleh karena itu, kita harus hidup di dalam Yesus, yang artinya adalah kita harus percaya kepada Yesus. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, ya, kisah tentang penyesalan, ya, penyesalan seseorang dalam hidupnya. Kalau seseorang itu salah masak nasi, kemudian jadi bubur, mungkin dia akan menyesal 1 hari. Karena esok hari dia bisa memasak nasi pagi. Ya. Kalau misalnya seseorang salah potong rambut, Bapak Ibu, ya mungkin dia harus menunggu 1 bulan lagi. Kemudian dia nanti akan potong dengan model yang lain ketika rambutnya sudah tumbuh. Jika seseorang salah menggunakan waktu sehingga seorang anak ini atau siswa ini tidak naik kelas, mungkin dia akan mengulang pelajaran 1 tahun. Kalau kita sampai salah memilih pasangan hidup, Bapak Ibu, seumur hidup kita akan menyesali, gitu ya, keputusan kita yang salah. Tapi kalau kita salah milih juru selamat, maka penyesalan yang kekal, gitu ya. Jadi bagaimana kita percaya kepada Yesus dan bagaimana kita hidup di dalam Yesus, kita menghidupi apa yang menjadi perintahnya, kita menghidupi apa yang menjadi sifat-sifat Allah, kita menghidupi karya pekerjaan Allah yang dititipkan kepada kita. Maka akulah roti hidup ini akan menjadi sesuatu yang memang tinggal, ya, di dalam kehidupan kita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah bagian dari Ego Eimi, akulah roti hidup ini, di
Prapentakosta hari yang pertama ini boleh menjadi sesuatu yang menggerakkan kita untuk kita terus boleh hidup di dalam Tuhan, memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, ya, Kristus. Yang ketiga adalah percaya kepada Yesus. Sekali lagi, akulah roti hidup ini biarlah menghantar kita pada yang pertama. Kita mau memiliki Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, agar kita hidup di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, agar kita percaya pada Yesus Kristus. Khususnya di tengah situasi kondisi yang gak penentu dalam hidup kita, maka sikap percaya itu adalah langkah yang penting untuk mendasari segala sesuatu. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Yerusa. Firman pada malam hari ini ya, akulah roti hidup. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini? Jadi Ibu, akulah roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya Ibu. Ya, itu tubuh Tuhan Yesus yang waktu disalib di Golgota untuk keselamatan dunia ini Ibu. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal, seperti dalam Yohanes 6 ayat 39. Menerimanya itu, cara kita menerima roti hidup itu ya, kita percaya kepada Tuhan yang tadi ada di Yohanes 6 ayat 40, lalu roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan saja ya Ibu, tapi dengan iman kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Kita beri ruang untuk sesi tanya jawab. Ya. Ya kalau kita di kehidupan kita ini ya Bu ya, dalam pelayanan juga, kita firman Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah manusia ini. Dan bila kita ingin makan roti itu yang dari surga itu, bahwa kita juga harus menerima dan percaya pada Tuhan dan mau ikut ambil bagian ya Ibu ya dalam pekerjaan Tuhan yang baik di dunia ini, maupun kita dalam pelayanan kita maupun di pekerjaan kita yang saat ini sudah kita jalani ya, kita juga harus memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita di pelayanan maupun di pekerjaan. Iya, betul. Beserta. Ya, untuk itu marilah kita menerima tadi Bapak ya, menerima, membagikan, memberitakan. Ya telah mengerjakan bagiannya, marilah kita mengerjakan bagian kita juga. Mulai dari sekarang ini ya. Setiap prosesnya Tuhan akan menolong dan membantu kita dalam penyertaan Tuhan, asal kita memberikan ruang itu ya Ibu ya. Memberikan ruang untuk Tuhan, untuk terlibat juga dalam kehidupan kita. Kita kan seolah-olah bisa hidup sendiri aja ya Bu ya, atas kekuatan yang kita punya, tetapi kita juga perlu kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan kita. Kita juga harus berserah, karena kita juga manusia yang rapuh yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Inilah akulah roti hidup. Ya. Jadi ada orang itu berpikir bahwa dia bisa mengisi ruang-ruang dalam kehidupannya itu dengan tadi ya, hal-hal yang berbau kepuasan semua tadi. Dia taruh misalnya ya, keluarganya, dia taruh harta bendanya, dia taruh kerabatnya, teman-temannya. Tapi dia tetap saja merasa tidak puas karena sebetulnya masih ada satu ruang kosong yang harus diisi. Nah, yang mengisinya itu adalah Tuhan, mengundang Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itu baru benar-benar manusia itu akan mengalami kepuasan yang sejati. Ya, kepuasan sejati itu ya apa yang kita punya ini memang hanya sifatnya sementara Ibu ya, tidak tetap gitu.
akan hilang juga, akan diraih juga, akan hilang juga, akan lepas juga. Tapi firman Tuhan ini, firman Tuhan yang menolong kita dalam kehidupan kita itu akan sejati kekal dalam kehidupan kita ya Ibu ya. Baik. Ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu, adakah? Ada yang raise hand? Oh ya, Tante Acin, silakan Tante. Selamat malam Bu Yerusa, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana kita menjelaskan tentang arti roti hidup itu kepada seseorang yang baru belajar untuk mengenal Tuhan? Caranya gimana? Karena mungkin bagi mereka roti hidup itu yang mereka tahu itu kan roti yang ya physically lah ya. Nah, caranya gimana Bu supaya mereka mudah mengerti, memahaminya? Terima kasih. Ya baik Bu, jadi sebetulnya apa yang dikatakan dalam kata-kata ego eimi ini adalah sebuah perumpamaan yang menarik ya, adalah metafora-metafora yang menarik gitu ya. Jadi justru ketika kita mau mengantar seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita melalui jalan ego eimi ini, kita sudah langsung mendapatkan seperti kalau orang belajar itu jembatan keledainya gitu ya. Karena ini adalah metafora-metafora yang menarik tentang siapakah Yesus, begitu ya. Jadi kalau seseorang mau mengenal siapa Yesus, maka ini jalan masuk yang menarik karena Yesus itu memang mengajar dengan hal-hal yang simpel dan sederhana, dengan perumpamaan gitu ya, dan juga dengan ini ya 7M statement-nya. Nah, jadi ketika kita mau memperkenalkan siapa Yesus berkaitan dengan roti hidup ini, maka kita bisa mulai ke mereka dari roti yang ada dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan sebetulnya metafora hal ini dikontraskan. Jadi kalau kita biasa makan roti itu kenyang sebentar terus lapar lagi, tapi kalau mau makan roti, istilahnya kamu mau roti yang gitu ya, roti kamu mau roti, istilahnya apa ya, ada sebuah makanan yang kekal gitu ya, yang begitu kamu makan kamu tidak akan lapar lagi, istilahnya begitu ya, yaitu roti hidup. Dan roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Kalau biasanya kita makan makanan biasa itu kemudian kita lapar lagi, tetapi kalau kita mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, maka kehidupan kita akan terus dipuaskan. Walaupun secara fisik perut itu keroncongan karena misalnya ya kehidupan keluarganya itu begitu miskin, begitu tertindas gitu ya. Tetapi dia memperoleh kepuasan dalam arti apa? Rasa syukur. Jadi dia bisa bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, sebaliknya kalau orang itu sudah berlimpah dan bergelimang dengan harta benda dan segala sesuatu, tetapi orang itu terus mencari dan cara mencarinya itu dengan menindas orang, menipu orang, korupsi, begitu ya misalnya ya. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu belum meletakkan Yesus sebagai roti hidup dalam kehidupannya. Kan dia selalu terus mencari kepuasan di luar Yesus. Jadi intinya, Akulah Roti Hidup ini mengajarkan bagaimana kita ini mencari Yesus sebagai pemenuh kehidupan kita, begitu ya. Jadi lebih jadi justru malah sangat mudah karena di sini ada gambaran metaforanya yaitu roti, ya, roti biasa dan roti hidup. Roti biasa itu adalah kepuasan semu dunia ini, roti hidup adalah Yesus yang mana kalau kita percaya hidup kita akan dipuaskan. Begitu Bu, kira-kira? Iya, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa juga raise hand atau chat di kolom chat. Tapi ini menarik ya Ibu ya. Jadi seringkali ya Bu, banyak orang yang
tertarik nih sama rotinya, tapi gagal melihat sang pemberinya, Ibu. Jadi seringkali ini menjadi kegagalan kita juga gitu, yang seringkali mendambakan berkat lebih daripada melihat sang pemberi gitu. Jadi apa yang di hadapan kita aja gitu. Seringkali kita juga kurang, ya kita bisanya ngelihat kekurangan-kekurangan kita aja gitu. Tapi berkat yang Tuhan kita berikan dari pengalaman sebelumnya itu tidak menjadi patokan kita juga, tidak menjadi pengalaman kita juga bersama Tuhan gitu. Lihatnya kurangnya aja ya Bu ya. Saya kurang ini, saya kurang ini gitu. Betul. Dan ini menarik untuk rangkaian perkataan kata Ibu Amy. Ya. Jadi ini memfokuskan pandangan kita itu kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi kalau dunia ini menawarkan begitu banyak panorama, keindahan, kemewahan gitu ya, kenikmatan, maka ketika dalam seruan Eko Amy ini Tuhan tuh pengen kita tuh fokus gitu ya. Kita fokus pada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memfokuskan pandangan iman kita pada Tuhan Yesus gitu ya, maka kita akan mendapatkan pada hari pertama ini ya kepuasan hidup. Kita nanti lihat nih besok hari-hari yang berikutnya ini apa yang kita dapat ketika kita sudah memfokuskan hidup kita kepada Yesus. Oleh karena itu kan seruannya akulah gitu. Jadi seperti seakan-akan ya ketika kita sedang berada di tengah perkumpulan kemudian ada orang mengatakan akulah, itu kan artinya dia mau menjadi center gitu ya, dia menjadi pusat ya, mau menjadi fokus dari kita. Nah, perkataan-perkataan ini juga dihadirkan dengan harapan kita menaruh fokus kehidupan kita itu pada Tuhan Yesus. Sehingga ya itu tadi apapun yang ditawarkan dunia, seindah apapun panorama dunia ini ya yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menggoda kita, kita tetap gitu ya bisa berfokus pada Yesus. Iya, ya Bu. Jadi tidak berfokus pada apa yang dimiliki secara materi, Bu ya. Kita bisa mempunyai apa saja gitu, tapi kita juga bisa mendalami firman Tuhan juga pada malam hari ini ya, firman Tuhan. Jadi manusia perlu makan untuk hidup, tetapi ia tidak hidup untuk makan. Jadi ada sesuatu yang lebih sekedar makan ya Bu, yang seharusnya dicapai oleh manusia gitu. Cara firman Tuhan pada malam hari ini juga memberikan insight baru Ibu ya tentang akulah roti hidup. Iya, betul. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tadi kayaknya Pak John angkat tangan. Oh ya, ya, Abang Guru silakan. Bisa di add page ya. Oke, ya silakan Abang Guru. Pak John ya, masih di mute Pak. Ya sudah terdengar suaranya. Masih di mute lagi. Terdengar suaranya Pak? Tidak terdengar suaranya. Sebenarnya dari bacaan kita ini mengingatkan kita tidak ada Allah lain selain Kristus yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kekal. Hanya saja begini Bu, mengapa kita sebagai manusia sudah tahu bahwa hidup ini ada kehidupan yang kekal, dalam artian walaupun kita masih di dunia ini hidup, tapi ada kehidupan kekal sampai nantinya bersama dengan Kristus. Tapi kenapa kita masih juga banyak yang tidak memikirkan itu? Sehingga pada saat kita dengan diganggu, katakanlah diiming-imingin dengan keberadaan dunia ini, kok lebih kita berfokus ke sana? Apakah memang karena kita sebagai orang percaya tidak setiap saat memberikan hati pikiran kita sehingga Roh Kudus tidak bekerja untuk memberikan peringatan, atau memang kita sebagai manusia atau orang percaya ini kurang bisa mendengarkan apa itu yang dikatakan Roh Kudus melalui hati pikiran kita? Terima kasih.
Ya, menarik sekali Pak Elson. Itu nanti lebih akan dibahas di hari yang ke-6 ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi ada sesuatu yang menarik sekali tadi yang Pak Elson sampaikan. Kenapa kalau kita udah tahu hal yang benar, tetapi masih melakukan yang nggak benar, begitu ya Pak intinya ya. Kenapa kita udah tahu nih ya, berkaitan dengan bahwa Yesus itu membawa kita pada kehidupan yang kekal, mengapa kita tidak berjalan ke dalam hidup kita ini tidak berjalan ke arah kekekalan ya, tapi mencong kanan ya, mencong kiri itu tidak straight ke jalan yang memang Tuhan ini. Karena apa Pak? Karena kita bukan wayang, kita bukan robot. Jadi kita ini diberikan yang namanya free will atau kehendak bebas. Nah, justru disitulah nanti kita dengan hikmat ilahi, kita diminta untuk mencari hikmat ilahi untuk kita bisa dapat menggunakan free will atau kehendak bebas kita itu seturut dengan apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup kita. Karena kerinduan Allah dalam diri setiap orang itu bisa beda-beda. Jadi karena Tuhan itu memang mempunyai, Tuhan itu menginginkan ada pekerjaan baik yang dilakukan oleh setiap anaknya, dan pekerjaan baik yang harus dilakukan Pak Elson gitu ya, dengan Penatua Sorta, dengan saya itu bisa berbeda-beda begitu ya, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita kita olah adalah kehendak bebas kita. Nah, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa tidak pernah mendengar perintah untuk tidak boleh memakan buah di tengah taman itu? Enggak ya. Jadi perintah itu ada. Dan perintah-perintah Tuhan yang lain itu ada di dalam Alkitab. Kita juga sering mendengar, kita membaca, ya, kita merenungkan perintah-perintah itu. Tetapi kenapa orang itu masih saja begitu ya di situ? Nah, bicara tentang apa tadi yang Bapak sampaikan, tidak mendengar Roh Kudus dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam diri setiap orang itu Tuhan bisa bekerja melalui hati setiap manusia. Nah, tetapi begini, kalau misalnya seseorang itu sudah tahu yang benar, kemudian dia tidak melakukan yang benar, itu sekali oke ya, maksudnya sekali kemudian dia menyadari, berubah, nah oke. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, dia tahu yang benar, tapi dia tetap saja ya melakukan yang salah, dia tahu yang benar, dia melakukan yang salah, dia tahu yang benar, melakukan salah. Masih ingat kisah Fir'aun yang diberikan 10 tulah di Mesir? Sampai 10 kali loh. Itu kenapa orang bisa tahu hal yang benar tapi kok tetap 10 kali ke 11 hal yang sama gitu ya. Maksudnya Fir'aun tuh kok bisa 10 tulah itu tidak menyadarkan dia sampai terakhir itu anak sulungnya mati. Di situ ada yang menyatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati. Nah, sebetulnya hal yang paling membuat kita gidik gitu ya sebagai orang percaya atau pengikut Tuhan itu adalah ketika seseorang itu sudah dikeraskan hatinya. Nah, kalau sudah dikeraskan hatinya itu artinya semua kebenaran itu sudah nggak bisa kebenaran-kebenaran yang pernah dia dengar, pernah dia lihat, dia baca, dia renungkan. Dia seorang yang tadinya misalnya secara rohani kehidupannya baik sekalipun gitu ya, tidak bisa berubah untuk berjalan dalam kebenaran. Nah, itu oleh karena itu kita mesti memelihara yang pertama free will kita, yang kedua hati nurani kita supaya kita tetap terarah pada tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu menuntun kita kemana, kita ikut. Kalau Roh Kudus itu membisikkan kepada kita untuk kita melakukan apa, kita ikut. Karena kalau kebenaran itu kita lewatkan terlalu sering, maka nurani ini akan semakin rapuh, kita akan lebih sering dengar suara diri kita sendiri, dan kita akan susah mendengar suara Tuhan. Yang paling akhir adalah dikeraskan hatinya itu. Sehingga dia akan makin sulit gitu ya untuk berjalan dalam kebenaran. Itu Pak Elson mungkin. Ya, terima kasih Bu. Ya. Supaya Pak Israel semuanya ntar melakukannya Bu. Ya Pak. Kita belajar bersama.
melakukannya. Iya. Berarti ada panduannya ya, Bu. Ada panduannya juga kan, kita bebas memilih nih, Bu, baik dan buruknya ya. Panduannya ya firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, direnungkan siang dan malam. Kalau misalnya, Bu, kita udah jalani, udah kadang kan sepemikiran kita aja ya, baik di kitanya ya. Jalan terus, ternyata jalannya salah nih, Bu. Putar balik lagi ya, Bu. Iya. Kita ngeliat, wah ini jalannya udah salah nih. Gak apa-apa putar balik di sini daripada di sana, ujungnya beda. Ujungnya beda. Kita ngeliat, wah, kadang kan, Bu, hati nurani ini kan berbicara ya, Bu ya. Tadi Bu bilang kalau misalnya jangan mengeraskan hati gitu. Lama-lama hati nurani ini juga selama bias juga apa yang kita anggap salah. Iya, jalanin aja deh. Apalagi situasi saat ini ya, Bu ya. Apa yang menguntungkan buat kita, apa yang mengenyangkan buat kita nih. Rotinya nih kita ambil semuanya, tapi kita lupa untuk berbagi, untuk men-sharekan kepada yang lain berkat yang kita punya ya, karena lebih ke akunya nih, bukan ke sesama gitu. Nah, ini berkaitan dengan relasi sebetulnya, Bu Sorta. Jadi bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan menghadirkan hikmat-hikmat ilahi tadi ya, untuk kita bisa memutuskan hal-hal di dalam kehidupan kita. Jadi memang kita ini potensial akan mengambil keputusan yang salah gitu ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita memang perlu sebelum memutuskan segala sesuatu itu bertanya dengan Tuhan. Nah ini kemudian jadi relasi kita dengan Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita bisa mendapatkan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita itu. Ya, apa maunya Tuhan untuk hidup kita ya. Ya, ibaratnya begini, kalau kita berteman dengan teman yang tidak terlalu dekat, dengan bersahabat dengan teman dekat, kadang ada sesuatu yang mungkin oleh sahabat kita ini tidak diungkapkan, hanya digesturkan saja kita nangkep, oh dia nggak suka, oh dia begini, oh dia begitu. Tapi kalau teman nggak terlalu dekat kan, dia ngomong aja kadang kita nggak paham gitu ya, sehingga kita bisa konflik kalau sama teman biasa gitu. Misalnya kita nggak suka ini gitu aja, kita masih kadang nggak paham gitu. Karena itu kalau kita nggak dekat relasi kita dengan Tuhan, kita potensi untuk salah paham dengan apa yang Tuhan mau itu besar. Iya. Dan kita sering berjalan dengan mau kita sendiri. Ya, mengenai relasi ini juga ya, kita kan makhluk sosial ya, Bu ya, berrelasi dengan siapapun, teman pelayanan, di kantor juga ada. Tetapi seringkali bahwa kita itu anggap salah, Bu. Kita melakukan sesuatu hal yang kita, aduh, saya tadi melukai perasaannya atau enggak ya. Seringkali, biarin aja lah, seiring berjalannya waktu, ntar baik lagi, gitu. Padahal kita seharusnya memulihkan perasaan orang itu ya, Bu ya. Karena dalam kita berinteraksi, kita nggak tahu lawan bicara kita tuh sebenarnya tersinggung atau enggak. Sebenarnya ya. Tetapi kita seringkali, kita membuang ruang itu tuh, Bu, untuk menyatakan, oh maaf ya, tadi kayaknya saya salah ngomong, atau saya menyinggung perasaan kamu gitu. Itu seringkali sehingga cenderung percikan-percikan itu tuh mulai terputus di talinya. Jadi seringkali dianggapnya abai gitu. Tetapi itu penting sekali untuk relasi yang tadi Ibu sampaikan ya. Terima kasih Bu memberikan insight baru nih buat kita semua di sini. Wah. Iya. Relasi itu emang sangat sangat penting sekali dalam kita juga pelayanan di pelayanan maupun di pekerjaan ya. Seringkali terjadi konflik tersendiri ya, Bu. Tetapi konflik itu malah diabaikan dan tidak dijalin kembali gitu. Iya. Dan sebetulnya begini, jadi ada segitiga demikian berkaitan dengan relasi ya. Jadi kalau relasi kita dengan sesama itu putus, atau ada konflik, atau ada masalah, maka kita harus berintrospeksi tentang relasi kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau relasi kita dengan Allah itu sedang nggak baik, itu nanti akan terproyeksi pada relasi kita dengan sesama kita. Oleh karena itu kalau relasi kita dengan sesama kita itu kacau gitu ya, maka kita bisa mulai dari berintrospeksi bagaimana relasiku dengan Tuhan. Gitu. Karena itu kan ada salib ya.
ya, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama gitu ya. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu tercermin, terpancar dengan relasi kita dengan sesama. Ya. Relasi kita dengan sesama itu bisa mencerminkan relasi kita dengan Allah. Gitu. Jadi oleh karena itu kan ada kan ketika memberikan persembahan tuh kita harus membereskan relasi kita dengan sesama baru memberi persembahan, artinya berelasi dengan Tuhan. Jadi seorang itu mustahil dia mengatakan dia relasinya dengan Tuhan baik-baik, tetapi dengan sesamanya sendiri nggak baik gitu ya. Bagaimana orang relasi dengan Tuhan nggak kelihatan, ini yang kelihatan aja seperti itu begitu ya. Jadi itu ternyata ada kaitannya relasi dengan Tuhan dan sesama. Ya, ada kaitannya Ibu antara kita juga dengan Tuhan Yesus dan kita juga kepada sesama, ada interaksi yang saling menyambung ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya nih? Tema kita menarik sekali pada malam hari ini. Akulah roti hidup. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kelompok doa ya. Kita akan dibagi dalam breakout room. Nanti Bapak Ibu bisa dipandu oleh pemimpin doa syafaat. Ada 2 pokok doa syafaat yang akan dibawakan di breakout room nanti. Lalu setelah itu kita akan saling mendoakan di kelompok itu ya. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita akan saling mendoakan keluarga kita di breakout room. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Ibu ada kata penutup Bu dalam firman kita hari ini Bu? Iya. Iya, silakan Bu. Jadi kembali mengingatkan bahwa apa yang dimaksud dengan akulah roti hidup itu yang pertama adalah bahwa kita bersama-sama diajak mengingat bahwa yang disebut roti hidup itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah roti hidup sendiri yang kalau kita percaya kepadanya, ia akan memberikan kepuasan dalam hidup kita. Dan bukan hanya kepuasan sekedar kepuasan, tetapi kepuasan hidup yang sejati. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, berbicara tentang akulah roti hidup, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah roti hidup dan ialah yang memberikan kita hidup yang kekal. Ialah yang memberikan kita keselamatan. Sehingga tidak ada jalan lain untuk kita hidup kekal atau selamat selain kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Yesus. Itu saja Bu. Baik. Terima kasih Ibu Yerusa atas firman-Nya pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu. Kita akan masuk ke breakout room ya. Saya akan bagi dulu nih roomnya. Tadi ada yang beberapa mental beberapa kali ya. Tadi saya sudah rampungkan nih di breakout room. Oke. Oke, ini saya sudah bagi dalam breakout room. Oke, ini sesi 20 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan saling berinteraksi di dalam ruangan breakout room ini. Baik, bangun semangat juga untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan keluarga kita, keluarga Jemaat GKI Pakis Raya semakin dikuatkan lagi ya untuk saling mendoakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dari KJ 412 bait 1 dan 2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Lagu ini akan dinyanyikan oleh Ibu Acin secara rekaman. Kau berkuasa dahsyat.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa penutup dan berkat. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan, khususnya kesempatan pada malam hari ini ketika kami boleh berhimpun di hadapan Tuhan, bersama-sama mengumpulkan perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang mengenalkan kami tentang siapakah Engkau bagi kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kami bersama-sama boleh disegarkan, dikuatkan, ditopang, dan juga diperkenalkan akan pribadi Tuhan bagi kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah roti hidup, Engkau adalah juru selamat kami, pemberi hidup yang kekal, Engkaulah sumber kepuasan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami mengarahkan kehidupan kami kepada Engkau, dan kami senantiasa boleh berjalan di dalam jalan yang telah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Engkau menolong kami senantiasa, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, agar kami boleh menjadi pengikut-pengikut yang setia dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita akan nyanyikan Bapak, terima kasih. Terima kasih.